Pulau Rempang di Kota Batam terus bertransformasi menjadi kawasan terpadu berbasis lingkungan atau Eco City. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian saat ini adalah Tanjung Banon, tempat hunian baru bagi warga yang terdampak pembangunan Rempang Eco City. Proyek pembangunan rumah warga terdampak relokasi di Kampung Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau terus dikebut. Pemerintah menargetkan pembangunan rumah bagi 961 keluarga yang terdampak proyek strategis nasional Rempang Eco City di lahan seluas 2.300 hektar rampung pada September 2024 mendatang. Di mana rumah di Tanjung Banon terus diproses untuk dibangun. 4 rumah sudah dalam kondisi jadi. 66 rumah dalam proses pembangunan tembok, jendela, keramik, dan atap serta finishing. Tujuh 17 rumah proses persiapan pembangunan, clearing, dan pemantangan lahan. Secara keseluruhan, total jumlah kepala keluarga yang sudah bergeser dari Sembulang ke lokasi sementara berupa rumah atau ruko sewa di Kota Batam hingga saat ini 192 kepala keluarga dengan jumlah 684 jiwa. Tantangan yang muncul di Tanjung Banon juga mencerminkan persoalan yang lebih luas pada banyak UMKM di Indonesia. Produk ada, bahan baku tersedia, masyarakat memiliki keterampilan, cerita budaya juga kuat. Tetapi tanpa sistem yang memadai, semua potensi itu belum tentu mampu menjadi kekuatan ekonomi. Banyak UMKM masih menghadapi kendala dalam menjaga kualitas produk, mengembangkan desain, memperkuat branding, mengakses pasar, membangun jaringan distribusi, dan menciptakan pengalaman konsumen yang menarik. Dalam banyak kasus, produk lokal sebenarnya tidak kalah bernilai. Yang belum kuat adalah ekosistem di belakangnya. Ekosistem ini mencakup siapa yang menyediakan bahan baku, siapa yang memproduksi, bagaimana kualitas dijaga, bagaimana produk dikemas, bagaimana cerita budaya disampaikan, bagaimana produk dipasarkan, dan bagaimana konsumen merasakan nilai dari produk tersebut. Maka pengembangan ekonomi kawasan tidak cukup hanya mendorong masyarakat untuk membuat produk. Yang dibutuhkan adalah sistem yang dapat menghubungkan potensi lokal dengan rantai nilai yang lebih luas. Disinilah G2R Tetrapreneur atau G2RT hadir sebagai framework pengembangan ekonomi berbasis gotong royong. Konsep G2RT tidak hadir begitu saja. Gagasan ini dikembangkan dan diperkenalkan oleh Rika Fatimah sebagai pelopor dalam pengembangan pendekatan G2R Tetrapreneur. Melalui gagasan tersebut, kewirausahaan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan menciptakan produk dan mencari keuntungan, tetapi juga sebagai proses membangun ekosistem yang saling menguatkan. Framework ini dibangun dengan visi besar, menjadi pemimpin kebaruan ikonik kearifan lokal sebagai pusat rujukan gotong royong pada tatanan global untuk keberlanjutan dan ketangkasan masyarakat yang beradab. Artinya, G2RT tidak hanya berfokus pada pengembangan produk lokal. Misi G2RT juga menekankan pentingnya memartabatkan manusia seutuhnya sebagai sumber intelektual yang takzim atas kekayaan alam dan budaya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pada tetra pertama, yaitu rantai wirausaha, Banon Soris membangun alur dari hulu, tengah, hingga hilir. Tanjung Banon berperan sebagai pusat kurasi dan penguatan nilai produk. Di bagian hilir,
Produk kemudian didistribusikan dan dijual kembali melalui berbagai saluran, mulai dari galeri, marketplace, media sosial, hingga jaringan mitra. Dengan begitu, Banon Stories bukan hanya tempat menjual aksesoris, tetapi menjadi sistem yang menghubungkan produk, daerah asal, dan pasar. Selanjutnya, tetra kedua adalah pasar wirausaha. Dalam Banon Stories, pasar tidak hanya dipahami sebagai tempat transaksi, tetapi sebagai ruang interaksi antara produk, cerita budaya, dan kebutuhan konsumen. Pada tetra ketiga, yaitu kualitas wirausaha, Banon Stories menekankan bahwa produk yang masuk ke pasar harus memiliki standar kualitas yang jelas. Kemudian, tetra keempat adalah merek wirausaha. Pada tahap ini, Banon Stories membangun identitas sebagai sistem aksesoris etnik yang profesional, terkurasi, dan bernilai budaya. Merek tidak hanya dipahami sebagai nama atau logo, tetapi sebagai standar, sistem kerja, dan pengalaman pelanggan yang konsisten. Dari Tanjung Banon dan Kepulauan Riau, aksesoris pesisir ditampilkan dengan nuansa bahari, dominasi material kerang laut, mutiara kepri, dan sisik ikan dari nelayan lokal. Dari Yogyakarta dan Solo, aksesoris mengangkat motif batik khas Yogyakarta Solo yang terukir atau dicetak pada permukaan aksesoris. Warna yang digunakan cenderung tenang dan elegan, seperti coklat tanah, krem gading, dan aksen emas batik. Contohnya adalah perak kota gede, bros truntum, dan filigri keraton. Dari Bali, aksesoris dikenal dengan gaya bohemian tropis yang menjuntai, seperti anting panjang berlapis, gelang tumpuk, dan kalung bertali kulit. Motif bunga frangipani, barong, dan ukiran khas Bali menjadi identitas utama. Contohnya adalah perak celuk filigri, kerang bohemian, dan cincin barong. Dari Dayak Kalimantan, aksesoris khas Dayak hadir dengan anyaman rotan dan manik-manik berwarna-warni yang membentuk pola geometris suku. Motif burung enggang, naga Borneo, dan sulur hutan menjadi ikon utama. Contohnya adalah gelang Dayak, manik-manik naga, anting bulu enggang, dan kalung manik Borneo. Dari Ambon, Maluku, aksesoris memadukan kekayaan Laut Banda dengan budaya Alifuru dan Melayu Timur. Motifnya terinspirasi dari kearifan lokal konservasi laut, pola geometris Tanimbar, serta ornamen cengkih sebagai ikon rempah Maluku. Contohnya adalah kalung mutiara Banda, gelang Ambon, dan anting laut Ambon. Dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, ornamen ikonik Sumba ditampilkan melalui bentuk omega yang menjadi simbol kewanitaan dan kesuburan, serta maranga sebagai ornamen kepala kuda. Aksesoris Sumba memiliki karakter yang berat, monumental, dan kaya simbolisme leluhur. Contohnya adalah manik marapu, tenun hinggi, dan anting mamuli tembaga. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, kerajinan gerabah sasak, anyaman bambu dan rotan Lombok, serta mutiara air laut Sumbawa menjadi inspirasi utama. Motifnya terinspirasi dari ornamen sasak seperti naga, flora, tumpal, pucuk rebung, dan geometris anyaman bambu. Contohnya adalah kalung mutiara Lombok, anting gerabah sasak, dan gelang rotan Lombok. Dari Papua, aksesoris terbentuk dari seni ukir asmat yang ikonik, motif cendrawasih, bulu, dan pigmen alam. Materialnya berupa kayu hitam Papua, batu, dan serat alam dengan warna coklat gelap, hitam, merah tanah, serta karakter yang kuat. Contohnya adalah bros cendrawasih, kalung asmat, kalung taringdani, dan gelang batu Papua. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, aksesoris mengangkat motif patedong atau kepala kerbau, pabare alo atau matahari, serta ukiran Toraja bermotif geometris dan alam. Materialnya menggunakan bambu, tanduk kerbau, dan kayu hitam dengan nuansa gelap dan berkarakter. Contohnya adalah kalung tongkonan, anting pabare alo, bros kerbau Toraja, dan ukiran patedong eboni. Bagi masyarakat lokal, Banon Stories dapat membuka peluang kerja, meningkatkan keterampilan, serta menciptakan nilai tambah dari bahan alam pesisir.
Bahan yang sebelumnya hanya dianggap limbah atau bahan mentah dapat diolah menjadi produk bernilai budaya dan ekonomi. Bagi UMKM mitra, Banon Soris dapat menjadi ruang kolaborasi untuk memperluas pasar, memperkuat branding, dan membawa produk daerah ke dalam ekosistem yang lebih terkurasi. Bagi kawasan, Banon Soris dapat mendukung pengembangan Tanjung Banon sebagai pusat ekonomi kreatif dan cultural tourism. Pengunjung tidak hanya datang untuk melihat kawasan, tetapi juga untuk mengenal cerita, membeli produk, mengikuti workshop, dan merasakan pengalaman budaya. Pada akhirnya, Banon Soris menunjukkan bahwa bisnis lokal tidak harus berjalan sendiri. Dengan ekosistem G2RT, potensi pesisir, UMKM mitra, budaya Nusantara, dan pasar dapat dihubungkan dalam satu gerakan bersama. Dari pesisir untuk Nusantara.